Shalom jemaat Tuhan, selamat datang kembali di GKBI dalam ibadah Jumat Agung, dan salam hangat untuk Anda dan keluarga. Saudara, kondisi pandemi dalam 2 tahun belakangan ini bukan hanya membuat kita tidak bisa bertemu dan beribadah di gereja, tapi juga telah banyak memberikan dampak yang serius bagi kehidupan kita masing-masing. Namun kami berharap ibadah Jumat Agung ini menjadi momentum bagi Anda dan keluarga untuk mengingat pengorbanan Yesus yang membawa pesan bahwa Ia telah lebih dahulu mengalami dan turut merasakan segala kesulitan dan pergumulan kita. Sehingga satu hal yang terus-menerus perlu kita ingat bahwa apapun keadaannya, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Selamat beribadah Jumat Agung, kiranya Anda dan keluarga mengalami kehadiran dan berkat Tuhan. Di hari raya Jumat Agung ini saya undang jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Bersama-sama kita tinggikan nama Yesus yang Maha Kudus. Yang kudus, Engkau Allah yang kudus, di tatap suci-Mu kami menyembah. Disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. I worship You, oh God, I worship You. Glorify and magnify, oh God, I worship You. Be glorified and magnify,
kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Tuhan yang telah mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Segala kemuliaan, kejayaan, dan keagungan hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, dalam ibadah Jumat Agung ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, puji dan syukur kita panjatkan kita dapat berkumpul dan beribadah di Hari Raya Jumat Agung pada hari ini di gereja dan juga yang ada di rumah. Dan dengarkanlah nats pembimbing pada hari ini yang terambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tuhan telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita yang Ia nyatakan melalui pengorbanannya di atas tiang kayu salib. Mari jemaat sekalian meresponi nats pembimbing pada hari ini. Kita agungkan nama Tuhan melalui pujian pengagungan kita kepada Dia yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan pujian, puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Segenap alam
jaganya terus. Puji Yesus, muliakanlah nama-Nya. Puji Dia, pujilah selamanya. Puji Yesus Tuhan yang maha mulia, karena kita Ia disalibkan. Puji Yesus, Tuhan yang maha mulia, karena kita Ia disalibkan. Puji Yesus, sumber pengharapan kekal. Puji Dia, Yesus juru selamat. Sambut Dia, Yesus yang maha kasih. Kasih Tuhan kekal selamanya. Puji Yesus, muliakanlah nama-Nya. Puji Dia, pujilah selamanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, sekarang dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan daripadanya. Marilah kita awali dengan pujian penyesalan di Golgota. Yesus mati bagiku. Di Golgota, Yesus mati bagiku. Oh, sukacita jiwaku mendapat rahmat Allah. Oh Yesus, darah-Mu kudus telah menghapus dosaku. Di Golgota, Yesus mati gantiku.
di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Jika kami seringkali mengecewakan Tuhan atas setiap perbuatan yang telah kami lakukan, yang tidak sesuai dengan perintah-Mu. Kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan ajar kami ya Bapa, agar kami selalu menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Tuhan. Dan hidup kami membawa kemuliaan Engkau bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa doa pengakuan dosa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk dapat bangkit berdiri. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Ibrani 9 ayat 13 sampai 15. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Seperti firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saya persilakan jemaat untuk dapat duduk kembali. Tiba waktunya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dengan tema karya salib Kristus yang akan disampaikan oleh pendeta Aliyediwaru. Mari sebelumnya kita angkat satu pujian, Tuhan penebusku. Karena hanya Yesuslah Tuhan penyelamat hidup kita. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku.
berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Saya undang jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Bersama-sama kita naikkan bait kedua. Kau berikan harapan di dalam kesusahan, Yesus Tuhan penebusku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini. Kami di dalam merayakan Jumat Agung ini, kami boleh berada di gereja dan juga di rumah. Sudah 2 tahun kami tidak melakukan hal seperti ini. Tetapi terima kasih Tuhan, hati kami dipenuhi dengan sukacita dan syukur karena hari ini kami boleh beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan Engkau. Engkau layak dipuji oleh kami, Engkau layak ditinggikan, dan hanya Engkau yang layak menerima pujian dari kami anak-anak-Mu.
Inilah saatnya bagi kami Bapa membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah, katakan apa yang Engkau ingin katakan. Kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema firman Tuhan kepada kita dalam perayaan Jumat Agung adalah karya salib Kristus. Ada dua bagian firman Tuhan saya ajak kita baca. Pertama dari Yohanes 19 ayat 16 sampai 18. Dan yang kedua Matius 27 ayat 50 sampai 52. Saya akan membacakan ayat-ayat ini dan Bapak Ibu boleh mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Yohanes 19 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Matius 27 ayat 50 sampai 52. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ada seorang pria atau seorang bapak tepatnya. Bapak ini sangat gelisah. Mengapa dia gelisah? Oleh karena dosa-dosanya yang begitu banyak. Dia merasa bahwa hidupnya najis, kotor, dan berdosa. Nah saudara, bapak ini di tengah-tengah kegelisahannya, dia tidur dan dia bermimpi. Nah dalam mimpinya Bapak Ibu, ia melihat Yesus tengah dicambuk dengan biadab oleh seorang prajurit. Ketika Yesus dicambuk dengan keji, itu saudara-saudara sungguh menyentuh hati Bapak yang sedang gelisah ini. Pria itu gemetar melihat tali cambuk yang tampak mengerikan, yang meninggalkan luka menganga di tubuhnya, yang tampak bengkak dan bersimbah darah. Saat prajurit yang memegang cambuk itu mengangkat tangannya lagi untuk mencambuk Tuhan kembali, pria dalam mimpinya maju ke depan dan ia ingin menghentikan orang atau prajurit yang sedang memukul Tuhan Yesus itu. Itu di dalam mimpi. Saat itulah prajurit itu menoleh. Karena dia dihentikan, dia menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya Bapak yang mimpi ini. Ketika ia melihat wajah sang prajurit yang tak lain adalah wajahnya sendiri, yang tak lain adalah dirinya sendiri. Kaget dia saudara. Dan dalam kekagetannya dia bangun dari tempat tidurnya dan dia bermandikan keringat dingin. Ia sadar saudara-saudara, betapa dosanya telah membuat sang juru selamat menanggung hukuman yang memilukan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak ini termenung. Dia tersentuh dan dia merasa bahwa oh luar biasa. Tuhan di atas kayu salib menanggung dosa-dosa manusia dan termasuk dosanya. Dan tatkala dia merenungkan itu Bapak Ibu,
tatkala dia merenungkan penderitaan Tuhan yang begitu luar biasa itu, dia ingat firman Tuhan. Rupanya dia juga anak Tuhan. Dia ingat firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat itu. Di situ dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, dalam ayat ini dikatakan bahwa semua pemberontakan kita, semua kejahatan kita, semua hal-hal yang kita lakukan dalam keberdosaan kita, itu ditangguhkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, sungguh menakjubkan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menderita dan mati menebus dunia yang penuh dosa dan terhilang ini. Dia tertikam oleh pemberontakan kita, kata Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian seperti domba. Namun, puji Tuhan. Saudara-saudara, mengapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita di atas kayu salib. Tema kita hari ini adalah karya Kristus, karya salib Kristus. Saudara, di hari Jumat Agung pada sore hari ini merupakan saat yang, kalau kita mengingat pada waktu itu, adalah saat yang terkelam dalam sejarah manusia. Tetapi saudara, karena pengorbanan Yesus bagi kita, sesungguhnya apa yang terkelam itu berubah menjadi kemenangan terbesar di sepanjang sejarah. Dalam pembacaan kita tadi, di situ dikatakan, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Saudara, itu tidak terjadi begitu saja. Tidak ujuk-ujuk si Pilatus itu menyerahkan. Tidak. Dia sudah menolak bahwa orang ini tidak ditemukan kesalahan baginya. Tetapi pemimpin-pemimpin Yahudi, ahli Taurat, sudah sepakat bahwa Yesus harus mati. Dan melihat hal itu, Pilatus akhirnya tidak berdaya. Dia menyerahkan. Dikatakan akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Pertanyaan secara umum, ini bukan pendapat Alkitab, bukan sudut pandang Alkitab. Tapi pertanyaan yang secara umum. Pertanyaan begini, mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Nah, pertanyaan seperti ini seringkali muncul pada saat kita melihat ada hal-hal yang buruk, ada malapetaka terjadi pada seseorang atau kelompok orang yang menurut pandangan kita baik. Misalnya, saat terjadi bencana alam, tsunami, gempa bumi, pembunuhan oleh orang jahat, sakit penyakit, anak lahir cacat, pekerjaan yang sulit, atau bisnis ditipu orang lain, dan sebagainya. Kita berkata, mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Tetapi saudara, itu bukan pandangan Alkitab. Karena saudara, sebenarnya tidak ada orang baik. Tidak seorang pun ada yang baik kalau melihat dari sudut Alkitab. Saya buktikan ayatnya ya. Bapak Ibu tahu ya ayatnya di mana itu ya? Nah, Roma 3:12. Roma 3:12 mencatat begini. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi pernyataan tadi, mengapa hal buruk terjadi pada orang baik, itu tidak tepat. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Jadi pada dasarnya kita semua orang berdosa. Dan tidak ada yang sungguh-sungguh baik Bapak Ibu. Pada peringatan Jumat Agung ini, kita akan merenungkan. Ini yang tepat. Ini sudut pandang Alkitab. Yaitu, mengapa hal yang baik terjadi pada orang-orang yang tidak baik. Sekali lagi saya ulangi. Mengapa hal yang baik
terjadi pada orang-orang yang tidak baik. Apa itu saudara? Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 23 ayat 44, maka kita melihat bagaimana orang yang tidak baik mendapatkan kebaikan, yaitu terlepas dari murka Allah. Di situ dikatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saudara, ketika Yesus ada di atas kayu salib, begitu menderita dia. Apa yang terjadi? Alam berbicara. Di mana dikatakan kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, apa maksud dengan kegelapan di sini? Dalam Alkitab sering kegelapan dihubungkan dengan murka Allah. Saudara, kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 22, saya bacakan hal itu, peristiwa ketika orang Israel keluar dari Mesir. Di situ dikatakan hukum Tuhan terhadap orang Mesir yang merupakan tulah ke-9 berupa kegelapan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Saudara, lihat di sini ialah tulah yang ke-9. Jadi kegelapan itu adalah hukuman. Lalu kita melihat di dalam firman Tuhan 2 Petrus 2 ayat 17, neraka saudara. Neraka itu gelap. Jadi neraka tempat manusia mengalami murka Allah secara kekal juga dihubungkan dengan kegelapan yang paling dahsyat. Jadi saudara, kegelapan yang berlangsung dari jam 12 ketika Yesus disalibkan sampai jam 3 siang ini menunjuk bahwa murka Allah terhadap manusia berdosa yang Yesus tanggung di atas kayu salib. Dosa saya, dosa Bapak dan Ibu. Murka Allah yang menimpa saya, murka Allah yang menimpa Bapak dan Ibu ketika Yesus ada di atas kayu salib. Mulai jam 12 gelap sampai jam 3. Itu berarti murka Allah yang dahsyat itu ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Kalau kita memperhatikan saudara, setelah jam 3 sore, Yesus kemudian berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, di sini kita melihat bahwa murka Allah terhadap manusia berdosa menyebabkan keterpisahan antara manusia dengan Allah. Ketika dia berseru, mengapa engkau meninggalkan Allah? Allah Bapa meninggalkan Yesus di atas salib. Keterpisahan dengan Allah menyebabkan penderitaan kekal, baik secara jasmani maupun secara rohani. Yesus yang tersalib menanggung murka Allah bagi manusia berdosa yang percaya kepada dia. Jadi dosa saya dan saudara ditanggung oleh Tuhan. Nah saudara, saya memberikan contoh dalam Alkitab. Ada 2 penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Penjahat yang di sebelah Yesus menaruh imannya kepada Yesus yang satu itu. Ia berkata begini, Yesus, ingatlah aku Yesus apabila engkau datang sebagai Raja. Karena imannya ini, maka murka Allah yang seharusnya dia tanggung tidak ditimpakan kepadanya, saudara. Melainkan ditimpakan kepada Yesus. 2 penjahat itu sama-sama berdosa. Tetapi yang satu datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ingatlah aku kalau engkau menjadi Raja. Jadi di dalam Yesus, penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus dan semua orang percaya, termasuk saya dan saudara, tidak akan menerima murka Allah. Karena telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Itu karya salib Kristus. Saudara, ada sebuah contoh yang menakjubkan tentang anugerah. Menakjubkan menurut saya, saudara. Ada seorang yang bernama Philip Yancey menceritakan tentang film yang berjudul Kaisar Terakhir. Ini di Tiongkok. Nah, film ini menceritakan tentang Kaisar China terakhir yang naik tahta saat ia masih kecil.
baru umur 10 tahun. Dan sebagai kaisar, ia dilayani oleh 1000 pelayan. Saudara, suatu kali seorang kerabatnya datang mengunjungi kaisar yang 10 tahun ini. Saudara, kerabat ini bertanya kepada dia, enak nggak jadi kaisar? Enak. Enak banget katanya. Iya. Saudara, lalu kerabatnya itu bertanya lagi, apa yang terjadi jika kamu sebagai kaisar melakukan kesalahan? Kaisar kecil itu menjawab. Jawabannya saudara ya, ini real ini Bapak Ibu, real ini. Kalau aku melakukan kesalahan, yang kena hukuman adalah bawahanku atau pelayanku. Itu kata dia. Lalu ia sengaja memecahkan sebuah bejana yang baik sekali di istana. Dan salah satu pelayannya yang terkena hukuman. Yang buat dosa, yang buat masalah kaisar, tapi yang kena adalah pelayannya. Inilah yang terjadi di dunia ini saudara. Bila seorang pembesar melakukan kesalahan, seringkali yang kena getahnya atau yang mendapat hukuman adalah bawahannya. Tapi kenyataan ini terbalik dengan yang diajarkan Alkitab. Oh saudara, kita melihat hari ini bahwa itu terbalik. Dalam Alkitab diajarkan bagi kita orang percaya, bila kita melakukan kesalahan pada dasarnya, kaisar kitalah yang menanggung hukumannya. Siapa kaisar kita? Kaisar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ia menanggung hukuman atas dosa kita, murka Allah pada Jumat Agung di atas kayu salib. Saudara, kenyataan ini sudah seharusnya membawa kita sebagai orang percaya selalu hidup sungguh-sungguh dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Betapa tidak kita tidak mengucap syukur. Karena ketika kita berdosa, yang menanggungnya adalah kaisar kita. Yang dipersalahkan adalah kaisar kita. Karena Yesus Kristus mengasihi kita dengan cinta yang dapat menyelamatkan kita. Yohanes 3:16 dikatakan, demikianlah besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat di sini, kasih Allah diberikan kepada seluruh dunia ini. Tapi apakah seluruh dunia menerima? Tidak. Hanya yang percaya kepadanya. Jadi kematian menerjangnya di saat dia berada di salib itu untuk menebus saya dan saudara. Ingat saudara, kalau kita melihat dan membaca itu, dia mendengar orang-orang berteriak, memintanya menyelamatkan diri, turun dari salib. Namun untuk menyelamatkan saya dan saudara dan umat manusia, dia memilih untuk tidak menyelamatkan dirinya. Dengan kasih ilahi yang penuh pengorbanan, Yesus menolak menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia mati agar dapat memberikan pengampunan kepada saya dan saudara. Juru selamat kita tetap bertahan di kayu salib untuk saya dan saudara. Paku tidak dapat menahan Yesus di salib. Yang bisa menahan dia di salib adalah karena dia mengasihi saya dan saudara. Ini hal yang pertama. Begitu besar kasihnya kepada kita. Lalu yang kedua saudara, dalam Matius 27 ayat 50 sampai 51 tadi kita sudah membaca. Dan secara khusus dikatakan, dan lihat, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, yang terjadi ketika Yesus ada di atas kayu salib, tabir di bait Allah. Kita melihat tabir itu ada dua ya saudara ya, yang memisahkan rakyat banyak dengan ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, di zaman bait suci itu Yerusalem itu merupakan pusat dan ritual agama Yudaisme. Ya, itu yang terjadi. Dan di dalam bait Allah terjadi di mana tirai yang memisahkan ruang maha kudus, tempat hadirat Allah yang maha kudus, dari ruangan yang lainnya merupakan tempat kediaman orang berdosa. Ini saudara menandakan bahwa keterpisahan dari Allah dengan orang berdosa. Hanya imam besar yang diizinkan untuk melewati tirai itu. Dan itu dilakukan sekali setahun. Seorang ahli sejarah namanya Yosefus
menjelaskan bahwa tirai bait Allah itu terbuat dengan sangat kuat. Sulit sekali untuk robek. Bahkan dikatakan oleh Josephus, ahli sejarah, tirai itu memiliki ketebalan 10 cm. Berapa ya 10 cm? Kurang begini. Dan itu kulit, saudara. Bahkan dikatakan jika setiap sisi kain ini ditarik oleh 4 kuda bersamaan sekalipun, tidak akan mampu merobeknya. Itu tirai itu, saudara. Jadi kuatnya tirai tersebut membuat peristiwa yang terjadi pada saat Yesus disalib menjadi fakta yang sangat penting. Itu tirai di bait Allah itu terbelah 2. Tabir atau tirai bait suci itu terbelah menjadi 2, saudara. Ini kejadian tersebut menandakan bahwa jalan menuju pribadi yang maha kudus sudah terbuka untuk semua orang percaya. Di semua tempat, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Manusia berdosa yang takut dan tidak menghadap Allah yang maha kudus menjadi, saudara, ini berarti dia rugi. Karena apa? Dengan terbelahnya, maka kita boleh datang kepada Tuhan tanpa ada halangan. Orang percaya dimampukan untuk memiliki keyakinan atau keberanian menghadap Allah yang maha kuasa bersama dengan imam besar sejati kita, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara ya. Bapak dan Ibu, semua yang hadir pada sore hari ini, kita bersyukur kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh bersama dengan Tuhan. Saya mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu, dengan sebuah kisah atau sebuah hal yang indah, di mana sebenarnya saya dan Bapak dan Ibu ini semua ya, kita ini memiliki 3 teman. Nah, teman apa itu, saudara? Ada orang yang mengatakan bahwa kita selama hidup di dunia ini mengandalkan, kalau kita mengandalkan teman yang pertama, maka kita termasuk orang paling bodoh kalau mengandalkan teman pertama. Kalau mengandalkan teman yang kedua, maka kita termasuk orang-orang biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita mengandalkan orang yang ketiga, itu baru luar biasa. Nah, siapakah teman itu, saudara? Andaikan kita contoh ya, kita misalnya, ketika kita ini ada terlibat sesuatu, kita harus ke pengadilan. Nah, ada 3 teman tuh, ya. Tadi saya katakan kalau kita mengandalkan teman pertama, kita orang bodoh. Kalau kita mengandalkan teman yang kedua, kita biasa-biasa. Kalau kita mengandalkan yang ketiga, luar biasa. Nah, saudara, ketika kita masuk di dalam pengadilan, maka teman yang pertama begini, yaitu siapa dia, saudara? Dia berkata, maaf, aku tidak bisa mengantar kamu ke pengadilan. Aku akan jaga rumah saja. Ini yang pertama. Lalu teman yang kedua berkata, oh, kamu akan menghadap pengadilan ya. Aku akan antar kamu sampai ke pintu. Dan kamu sendiri yang ada di dalamnya dan masuklah di pengadilan. Tapi yang ketiga, teman yang ketiga berkata, oke, aku antar kamu ke pengadilan. Aku akan ikut masuk ke dalam pengadilan tersebut, menemanimu dan membelamu, serta memastikan kamu menang dalam pengadilan tersebut. Pertanyaan, siapa mereka itu, saudara? Siapa teman itu? Teman yang pertama itu adalah harta benda, saudara. Yaitu berbagai materi atau uang yang kita punya. Kita semua suatu saat akan menghadap pengadilan Allah. Teman pertama yaitu harta benda memang tidak bisa menghantar kita. Betul ya? Mereka semua akan tinggal di rumah. Atau kalau kita punya uang, kan gak mungkin dibawa ke rumah kan? Atau dibawa bantal, enggak. Ada di bank. Termasuk mobil. Termasuk rumah kita. Semua yang kita miliki itu tidak bisa menghantar kita. Jadi saudara, itu sebabnya dikatakan, jadi jika selama hidup ini mengandalkan teman yang pertama ini, yaitu harta benda yang tidak bisa dibawa mati, maka kita termasuk orang-orang bodoh. Jadi teman yang pertama itu tidak bisa membawa kita, saudara. Lalu teman yang kedua adalah siapa? Siapa teman yang kedua?
Teman yang kedua itu adalah suami atau istri atau sanak saudara kita. Kalau kita bersahabat itu biasa-biasa saja. Pada saat kita meninggal dan harus menghadap takhta pengadilan Allah, maka mereka hanya mengantar kita sampai di mana? Pak Sam, sampai di mana, Pak? Sampai di kuburan. Tempat pemakaman, Bapak Ibu. Nggak mungkin dia ikut kita, kan? Hal ini pada umumnya terjadi pada semua manusia yang memiliki pasangan sanak famili. Maka jika semasa hidup kita mengandalkan teman kedua ini, maka kita bisa biasa saja. Orang percaya dan orang tidak percaya juga melakukan hal yang sama. Jadi saudara, kalau hanya mengandalkan sampai keluarga, itu tidak bisa. Tapi siapa teman yang ketiga? Nah ini saudara. Siapa teman yang ketiga jika semasa hidup kita mengandalkannya? Teman ketiga itu namanya Yesus Kristus. Yang tersalib, yang mati, dan bangkit dan hidup. Saat kita hidup dari saat kita mati untuk menghadap pengadilan Allah, Ia akan menyertai kita. Dan memastikan kita menang dalam pengadilan Allah. Ia memastikan kita bisa menghadap dan hidup di hadirat Allah yang Maha Kudus. Dia memastikan itu. Kita disebut bijaksana jika semasa hidup kita mengandalkan teman kita yang ketiga ini, di mana bersama dengan Yesus, penjahat disalib di sebelah Yesus, dan kita orang percaya bukan hanya akan disertai saat pengadilan akhir nanti, tetapi penyertaannya sudah berlaku saat kita masih hidup di dunia ini. Amin. Dengan Yesus kita dapat dengan penuh keberanian menghadap Allah yang Maha Kudus dalam doa ibadah kita dimanapun berada, termasuk pada sore hari ini. Ia ada di sini bersama dengan kita. Semua ini dimungkinkan karena apa, saudara? Karena Yesus yang tersalib di Golgota itu menyebabkan tabir bait suci terbelah dua. Maka jangan menghadap Allah yang Maha Kudus sudah dimungkinkan bagi semua orang percaya yang mau bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Datanglah kepada Dia setiap hari. Bangunlah hubungan saudara dengan Dia, karena Dia dengan sukacita mau menyertai kita. Mari Bapak dan Ibu, kita memastikan bahwa kita memiliki relasi yang benar dan sejati dengan Yesus yang tersalib, yang adalah teman atau sahabat yang sejati. Ada lagunya, Yesus kawan yang sejati. Dialah sejati kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, sebagai penutup, pejahat yang beriman kepada Tuhan Yesus memang tidak memiliki banyak waktu lagi untuk bersaksi tentang anugerah Kristus yang telah menyelamatkannya. Tapi meskipun demikian, Tuhan berkenan memakai kisahnya untuk menjadi kesaksian yang tertulis dalam Alkitab bagi manusia sepanjang zaman. Penutup, bagi saya dan saudara, Tuhan masih beri waktu cukup panjang untuk hidup di dunia ini. Mari kita hidup sebagai saksi-saksi Kristus lewat sikap hidup kita dan lewat karya kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Bapa, meteraikan firman ini sehingga menjadi bagian dalam hidup kami. Karya salib Kristus itulah yang memungkinkan kami boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, kini tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bagi jemaat yang ada di rumah, persembahan jemaat dapat diberikan lewat transfer ke rekening yang tertera di layar atau dapat membawanya ke kotak persembahan yang ada di ruang kasih Gereja Kristus Bojong Indah. Untuk jemaat yang ada di gereja, petugas kolektor akan memberikan kantong persembahan, kiranya kita sama-sama dapat mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mengiringi persembahan kita angkat satu pujian. Bagimu ku berikan hidupku. Ku berikan bagimu tubuhku, darahku, kau dapat tebusan, selamatlah jiwamu. Bagimu ku berikan hidupku, apa kau beri padaku? Bagimu ku berikan hidupku, apa kau beri padaku? Sengsarakan dengan amat keji, agar kau terlepas dari celaka pedih. Ku disalib mati bagimu, apa kau beri padaku? Ku disalib mati bagimu, apa kau beri padaku? Musik memuji Tuhan. Saya undang jemaat untuk dapat bangkit berdiri, bersama-sama kita naikkan bait kedua. Ku disengsarakan dengan amat keji. Ku disengsarakan dengan amat keji, agar kau terlepas dari celaka pedih. Ku disalib mati bagimu, apa kau beri padaku? Ku disalib mati bagimu, apa kau beri padaku? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kepadamu ya Bapa atas segala berkat yang telah kau berikan kepada kami. Kami juga telah memberikan sebagian persembahan dari berkat yang telah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan persembahan ini agar layak di hadapan-Mu. Pimpin seluruh majelis dan juga badan pengurus yang mengelola persembahan ini,
agar semuanya dapat dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami hati ya Tuhan yang selalu mengucap syukur dan juga dapat mempersembahkan hidup kami untuk mau dipakai Tuhan seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami bawa persembahan ini. Amin. Saya persilakan jemaat untuk dapat duduk kembali. Warta tambahan, kembali saya mengingatkan kepada jemaat sekalian untuk di hari Minggu tanggal 17 April dapat bersama-sama mengikuti ibadah Paskah pada pukul 9 pagi. Dan juga bagi jemaat sekalian yang memiliki anak dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada pukul 4 sore melalui via Zoom. Kiranya kita semua dapat mendukung dalam doa untuk kegiatan ibadah Paskah di hari Minggu nanti. Jemaat sekalian, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah raya Jumat Agung hari ini. Namun satu hal yang kita perlu syukuri, bahwa karya salib Kristus memberikan pengharapan bagi umat manusia. Karena salib Tuhan, kita hidup. Karena salib Tuhan, kita menang. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia akan karya salibnya yang telah menyelamatkan kita dari kematian akan dosa. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada